Shalom, selamat malam. Saya dari GPIB Bethel Bandung memperkenalkan diri. Nama saya Esther Gunadi. Hai, jangan sendirian, jalanmu kau tempuh, dapat menjadi iman bersama Tuhanmu. Jikalau kau bersusah dan berkeluh kesah, hai pikulah semua bersamanya, hai pikulah semua bersamanya. Kami akan membaca renungan malam hari ini. Kami berdoa dahulu sebelum membaca dan merenungkan firman ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Engkau sudah memberi kepada kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah firman dan renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami PKLU untuk makin setia dan beriman teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 15. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasukkan kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu tentang semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku berada dalam kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya ini. Renungan malam hari ini ialah tentang menguatkan saudara seiman di era digital. Ayat mas diambil dari 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan
keterpilihan makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Renungannya kita ambil, dunia ini kita hari ini dipenuhi oleh suara-suara dari berbagai arah. Entah itu media sosial, video, dan artikel online, semua orang bebas untuk berbicara apa saja di area digital itu. Bahkan aib dan hal-hal yang tabu dianggap lucu dan menarik. Yang seharusnya hal itu menjadi rahasia. Pertanyaannya, apakah semua itu membangun iman? Bukankah lebih banyak suara yang melemahkan, bahkan merendahkan ketimbang yang menguatkan dan membangun? Masihkah ada teguran yang penuh kasih? Masih adakah dukungan yang tulus bagi mereka yang berduka, sakit, dan terluka? Masih adakah penghiburan yang tulus? Rasul Petrus mengingatkan umat sebagai tujuan suratnya untuk menguatkan mereka. Karena itu aku akan selalu mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya. Ayat 12, agar mereka berdiri teguh dalam iman. Petrus melakukan semua ini dengan bersungguh-sungguh, bukan setengah hati, mengingatkan akan waktu yang sangat singkat. Petrus tahu hidup yang tidak lama lagi, ayat 14. Dan untuk itu ia bertindak. Kita tidak tahu berapa lama kita punya kesempatan untuk menyampaikan firman. Aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku kamu selalu mengingat semuanya itu. Ayat 15. Petrus berpikir jangka panjang. Ia ingin jemaat tetap mengingat kebenaran bahkan setelah ia tiada. Semua orang bebas berkata apa saja di media sosial tanpa mempertimbangkan dampaknya. Bahkan orang percaya pun terkadang terjebak dalam debat kusir, ujaran kebencian, atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Akibatnya, semua dapat berada dalam kebingungan dan tanpa terasa menjadi orang yang pemarah, bahkan menjadi pribadi apatis. Kita dapat melakukan seperti yang Rasul Petrus lakukan. Dia menguatkan umat yang sedang dalam penderitaan dan ketidakpastian untuk kembali menyatakan akan panggilan dan pilihan Allah atas orang percaya, serta dorongan untuk bertumbuh dalam kebajikan, penguasaan diri, dan kasih. Tuhanmu bersedia menjadi kawanmu. Jangan menyebut dia, hatimu pun sembuh. Air mata ia hapus dan jiwamu lega. Arahkanlah matamu
Mari kita berdoa. Mampukan kami, Tuhan, hidup dengan kesungguhan dan mewariskan iman bagi generasi berikutnya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan malam hari ini. Selamat malam.